Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan presentasi mengenai materi kewajiban pembukuan pada mata kuliah akuntansi dan perencanaan publik, di mana kelompok kami terdiri atas Melisa, Aisyah, Editia, Diah Ayu Pitaloka, Roni Setiawan, Dwi Rahayu, serta Marita Sri Ayu. Nah, kami di sini menggunakan dua referensi, yaitu dari Waluyo 2012 dengan judul Akuntansi Pajak, serta Sukresno Agus tahun 2013 dengan judul Akuntansi Perpajakan. Pendahuluan. Kewajiban pembukuan terhadap setiap perusahaan tidak terbatas pada aturan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disebut KUHD, namun juga pada aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Perpajakan yang mempunyai dasar sama, yaitu kepada setiap orang yang menjalankan perusahaan untuk menyelenggarakan pembukuan. Dalam bisnis, penggunaan istilah akuntansi memang sangat populer, tetapi dalam perpajakan hanya digunakan istilah pembukuan atau pencatatan. Pengertian pembukuan dan pencatatan. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 9, pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Yaitu mengenai peraturan yang terkait tentang kewajiban pembukuan bagi WPOP dan WP Badan, di mana pertama pada pasal 13 UU PT atau perseroan terbatas pada tahun 2007 menyatakan bahwasanya pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga, dan badan yang menjalankan perusahaan yang labanya dikenakan pajak harus menyelenggarakan pembukuan di Indonesia. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan, bahwasanya kewajiban pembukuan melekat pada setiap wajib pajak. Tetapi undang-undang ini juga membatasi bahwasanya WPOP sebagai bentuk toleransi dapat memilih antara menggunakan pembukuan atau pencatatan. Nah, selanjutnya juga pada pasal 14 ayat 2 dijelaskan bahwasannya jumlah peredaran usaha yang menjadi batasan kewajiban penyelenggaraan pembukuan adalah sebesar 4,8 miliar setahun. Selanjutnya, menurut UU KUP nomor 16 tahun 2009 maksud saya, pada pasal 38 hingga 39 menjelaskan mengenai sanksi bagi WP yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan adalah penghitungan pajaknya akan dilakukan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto ditambah dengan sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar. Nah,
Untuk pengertian pembukuan sendiri diatur pada pasal 1 angka 29 UKUP yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, dan yang selanjutnya adalah mengenai syarat pembukuan di mana diatur pada pasal 28 ayat 3, 4, 5, dan 7 dalam UKUP, yaitu pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya atau harus diungkapkan secara full disclosure. Yang kedua, pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atas asas konsistensi dan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang keempat, perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapatkan persetujuan dari DJP. Yang kelima, pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian. Yang keenam, buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama 10 tahun. Yang selanjutnya yaitu mengenai sanksi bagi WP yang sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan, di mana pada perhitungan pajaknya menggunakan NPPN dengan sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak kurang bayar. Yang kedua yaitu merupakan sanksi pidana, di mana pidana tersebut dapat dilakukan paling sedikitnya 6 bulan dan paling lamanya 6 tahun. Nah, untuk dendanya yaitu minimal 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, dan untuk maksimalnya adalah 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan terkait kewajiban pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, yang pertama, UU nomor 36 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pengecualian penyelenggaraan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi tetap menyelenggarakan pencatatan. Jadi, apabila ada suatu ketentuan sebelumnya bahwa ada wajib pajak orang pribadi yang tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, maka wajib pajak tersebut tetap menyelenggarakan pencatatan. Nah, selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 PMK 3 tahun 2007 tentang bentuk dan tata cara pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi mengatur kewajiban pencatatannya. Selanjutnya, WPOP yang diwajibkan menyelenggarakan pencatatan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 PMK 3 tahun 2007 yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilannya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Nah, yang diwajibkan menyelenggarakan pencatatan selanjutnya tidak hanya WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas saja, namun bagi WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pencatatan. Berikutnya, persyaratan yang harus dipenuhi bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan diantaranya yaitu yang pertama, pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Nah, yang
Selanjutnya, pencatatan dalam suatu tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Berikutnya, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan dilakukan selama 10 tahun. Jadi, catatan dan dokumen tersebut disimpan terlebih dahulu di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut selama 10 tahun. Baru setelah itu, catatan dan dokumen tersebut boleh dihancurkan. Selanjutnya, pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau diperoleh, dan juga penghasilan yang bukan objek atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Selanjutnya, chip pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan. Nah, yang terakhir, wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pencatatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 PMK 3 Tahun 2007. Maka sesuai persyaratan tersebut bahwa pencatatannya harus menggambarkan seperti yang diuraikan pada hal yang keempat tadi terkait penggambaran pencatatan itu seperti apa, dan diharuskan pula menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Selanjutnya adalah peran akuntansi dalam perpajakan Indonesia. Nah, pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu periode sebelum tahun 1984 dan periode tahun 1984 sampai sekarang. Nah, pembagian tersebut berdasarkan pada reformasi perundang-undangan perpajakan yang mengacu pada lahirnya Undang-Undang Perpajakan setelah kemerdekaan. Dalam kurun waktu kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan akhir tahun 1983, prinsip perpajakan masih menggunakan Undang-Undang Perpajakan Produk masa kolonial atau penjajahan Belanda dengan disertai beberapa penyempurnaan. Pada masa penjajahan Belanda, sistem perpajakan menekankan fungsinya pada segi penerimaan keuangan untuk keperluan pemerintah Belanda. Pajak dibungut dari rakyat untuk kepentingan pembangunan di negeri Belanda, sehingga sistem pemungutan pajak yang dianut adalah sistem yang meletakkan dasar kekuatan administrasi perpajakan. Sistem ini menekankan bahwa jumlah pajak terutang sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak atau otoritas perpajakan. Pada sistem ini, wajib pajak tidak diberikan kepercayaan sama sekali dalam perhitungan utang pajaknya. Aparat perpajakan atau fiskus memiliki wewenang yang sangat luas, sehingga sangat merugikan wajib pajak dan melemahkan peran akuntansi. Namun, sebenarnya tidak demikian halnya, karena pada masa sekarang lebih mengedepankan transparansi dan akuntabilitas agar tercipta tata kelola yang baik atau good governance. Meskipun sistem perpajakan Belanda tersebut telah disempurnakan, perubahan-perubahannya tidak terlalu mendasar.
Hukum pajak yang berlaku masih meletakkan landasannya pada kekuasaan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak. Maka pada tahun 1967 diperkenalkan sistem pemungutan pajak yang dikenal dengan sistem menghitung pajak sendiri atau MPS dan menghitung pajak orang lain atau MPO dengan Undang-Undang Nomor 867 Junto PP Nomor 11 Tahun 1967. Pemungutan pajak dalam cara yang baru itu juga mencakup self-assessment system melalui Inpres Nomor 6 Tahun 1979 yang dikenal dengan Paket 27 Maret 1979 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108 KMK 077 79. Wajib pajak diberikan keringanan dalam penetapan pajak apabila yang bersangkutan menggunakan laporan pemeriksaan akuntan publik. Peraturan baru ini sekaligus membatasi kewenangan aparat perpajakan dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik tidak dikoreksi kecuali apabila laporan itu ternyata tidak benar. Dengan demikian, sejak tahun 1979, peranan akuntansi semakin meningkat dalam perpajakan. Kesempatan ini ternyata belum dimanfaatkan secara optimal baik oleh wajib pajak maupun oleh profesi akuntan. Nah, hal ini ditandai dengan adanya beberapa akuntan publik yang menyalahgunakan itikat baik pemerintah. Sejak reformasi Undang-Undang Perpajakan tahun 1983, babak baru perpajakan Indonesia ditandai dengan asas perpajakan berikut. 1. Asas kegotoroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak. Kedua, asas keadilan. Dalam pemungutan pajak, kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. 3. Asas kepastian hukum. Wajib pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti, serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis. Untuk mewujudkan asas tersebut, pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self-assessment system. Pada sistem ini, masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga peran akuntansi atau pembuku pencatatan wajib pajak menjadi sangat besar. Kemudian beda pembukuan dan pencatatan. Di sini ada dua karakteristik yang membedakan pada pihak wajib pajak dikenakan wajib pajak itu sendiri diwajibkan melakukan pencatatan atau pembukuan. Yang pertama, kriteria dari pencatatan, yaitu besar penghasilan itu, yaitu setiap jenis penghasilan bruto atas wajib pajak dari persentase dari DJP, yaitu setiap jenis penghasilan dari WP atau kegiatan usaha yang brutonya yaitu atas biaya wajib pajak itu dari persentase yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua yaitu dilaksanakannya monitoring atau pengawasan bahwa setiap wajib pajak melaksanakan pencatatan kepada Direktorat Jenderal Pajak selama 3 bulan pertama atau tahun pajak pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian apabila WP ini tidak melakukan pencatatan, maka akan melakukan pembukuan saja, yaitu melakukan penghitungan. Yang pertama, dasar penghitungannya tidak lengkap. Jadi
WP ini tidak melaksanakan pencatatannya tidak lengkap. Yang kedua, dalam pembukuannya atau pencatatannya itu keliru atas peredaran bruto yang telah ditetapkan oleh WP itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada beberapa karakteristik pengecualian atas pembukuan, di mana bagi WP orang pribadi yang pertama yaitu pekerja yang memiliki pekerjaan bebas atau kegiatan usaha, menurut Undang-Undang Perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan itu menggunakan norma penghitungan penghasilan itu, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ini namun wajib pajak orang pribadi tersebut wajib melakukan pencatatan. Jadi tidak wajib melakukan pembukuan, namun wajib melaksanakan pencatatan. Yang selanjutnya yaitu ketentuan pembukuan. Dalam rangka penyelenggaraan pembukuan, wajib pajak wajib memenuhi ketentuan pasal 28 Undang-Undang KUP. Yang pertama yaitu 1. Diselenggarakan dengan itikat sesuai keadaan yang sebenarnya. Jadi pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat yang baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya atau kegiatan usaha yang benar-benar terjadi tanpa dibuat-buat atau pemalsuan data. Yang kedua, pembukuan atau pencatatan ini diselenggarakan di Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing sesuai dengan izin Menteri Keuangan. Dan yang ketiga yaitu pembukuan diselenggarakan dengan berprinsip taat asas dan stil accrual atau stil asas. Prinsip taat asas yaitu mengharuskan wajib pajak menggunakan prinsip yang sama dalam metode pembukuan yang secara konsisten dari tahun ke tahun. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu perubahan metode pembukuan dan tahun buku dengan persetujuan DJP. Maksudnya di sini adalah perubahan apabila terdapat perubahan yang terjadi terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan ini mungkin dapat terjadi dalam hal di mana metode pembukuan atau tahun pajak, tetapi prinsip dasar yang dianut yaitu taat asas, yaitu tetap konsisten. Dan yang selanjutnya yaitu pembukuan terdiri atas catatan aset, kewajiban atas akun aset, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian. Di sini kenapa syaratnya harus aset, kewajiban dan sebagainya tersebut, yaitu agar dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Dan yang terakhir yaitu menyimpan seluruh buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan catatan itu kurang lebih atau minimal 10 tahun. Mata uang, pembukuan atau pencatatan dan konvergensi IFRS. Undang-Undang Pajak tidak mengatur dengan istilah mata uang pelaporan utama. Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin,
angka arah satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Dari sisi SAK, dikenali mata uang pencatatan dan mata uang pelaporan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pengecualian dan sanksi dari kewajiban pembukuan. Nah, di sini dikecualikan dari kewajiban pembukuan sesuai dengan PMK nomor 197 PMK 3 tahun 2007. Hal ini telah saya jelaskan dalam materi kewajiban pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi, di mana pengecualian kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NPPN. Dan juga wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pencatatan, tapi tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Nah, selanjutnya sanksi mengacu pada pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di sini diterangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja, yang pertama, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Yang kedua, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku atau dokumen lainnya. Hal ini menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, sehingga diancam akan mendapatkan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sebagai catatan, apabila seseorang melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat waktu 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan sebelumnya, maka pidananya akan dilipat gandakan. Sekian. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat yang meliputi 1. Wajib pajak dalam rangka penanaman modal atau PMA yang beroperasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan PMA. 2. Wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. 3. Wajib pajak kontraktor, kontrak kerjasama atau KKS yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. 4. BUT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B terkait. 5. Wajib pajak yang mendaftarkan sebagian maupun seluruhnya emisi sahamnya di Bursa Efek Luar Negeri. 6. Kontrak investasi kolektif atau KIK yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal. 7.
Wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk luar negeri, yaitu perusahaan anak yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan induk di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 huruf A dan huruf B Undang-Undang PPH. Selanjutnya, penyelenggaraan pembukuan dengan mata uang asing. Penyelenggaraan pembukuan dengan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dibagi dalam kondisi awal tahun berjalan, yaitu 1 awal tahun, 2 tahun berjalan. Persyaratan administratif dalam pembukuan dengan bahasa dan mata uang asing. Dalam penyelenggaraan pembukuan dengan bahasa Inggris atau satuan mata uang Amerika Serikat diperlukan syarat sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak dengan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 bulan. Periode yang digunakan yaitu sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris atau satuan uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai, atau sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak pertama. Yang kedua yaitu Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 1 bulan sejak permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap. Bila jangka waktu tersebut lewat dan ternyata Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan perizinan untuk menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika. Yang ketiga, khusus wajib pajak dalam rangka kontrak karya dan wajib pajak kontraktor KKS yang sejak pendiriannya menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lambat 3 bulan sejak tanggal pendirian. Namun, wajib pajak dalam rangka kontrak karya dan wajib pajak kontraktor KKS yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika tersebut dimulai. Kewajiban perpajakan. Di sini syarat perpajakan terhadap WP wajib pajak atas pembayaran PPh pasal 25 dan pasal 29 adalah 1. Besar pajak penghasilan di pasal 25 ayat 1, ayat 2, ayat 4 dan ayat 6 Undang-Undang PPh untuk tahun pajak pertama dengan penyelenggaraan pembukuan dengan bahasa Inggris dan satuan dolar Amerika Serikat. Jadi untuk kewajiban perpajakan ini dikhususkan apabila menggunakan bahasa sebelumnya bukan menggunakan bahasa Indonesia namun menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya masih melanjutkan yaitu kewajiban perpajakan. Satuan mata uang rupiah yang dikonversikan menggunakan kurs tengah menggunakan Bank Indonesia yang berlaku sesuai pasal 25, yaitu akhir tahun buku sebelum dimulainya pembukuan pada konversi pajak penghasilan yang berbahasa Inggris atau memiliki mata uang asing. Ini sesuai dengan pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Perpajakan atau Undang-Undang PPh. Yang selanjutnya penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum dimulainya pembukuan sesuai dengan pasal 25 ayat 1. Dan yang terakhir adalah penerbitan surat ketetapan pajak sebelum dimulainya pembukuan. Itu pasal 25 ayat 4 sesuai dengan Undang-Undang PPh. Dan yang terakhir adalah syarat yang ketentuan yang kedua adalah pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dan 29 serta pajak penghasilan dibayar sendiri oleh wajib pajak atas izin penyelenggaraan pembukuan.
Konversi satuan mata uang dolar. Wajib pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat perlu melihat ketentuan konversi ke uang dolar dimaksud sebagai berikut. Ada 2 periode, yang pertama pada awal tahun buku dan dalam tahun berjalan. Periode pertama pada awal tahun buku. Penyelenggaraan pembukuan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat untuk pertama kali dilakukan dengan bertitik tolak dari neraca akhir tahun sebelum dalam satuan mata uang rupiah yang dikonversikan ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat menggunakan kurs yang pertama. Untuk harga perolehan, harta berwujud dan atau harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. Yang kedua, untuk akumulasi penyusutan dan atau amortisasi harta sebagai dimaksud pada huruf A menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. Yang ketiga, untuk harta lain dan kewajiban menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dilakukan secara taat asas. Yang keempat, apabila terjadi revaluasi aset tetap di samping menggunakan nilai historis atas nilai selisih, lebih dikonversikan ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat dilakukan revaluasi. Yang kelima, untuk saldo atau sisa kerugian dalam satuan mata uang rupiah dari tahun-tahun sebelumnya dikonversikan ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya, yakni kurs tengah BI berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas. Yang keenam, untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi. Yang ketujuh, dalam hal terdapat selisih laba atau rugi sebagai akibat konversi dari satuan mata uang rupiah ke mata uang dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima, maka selisih laba atau rugi tersebut dibebankan pada rekening laba ditahan atau saldo laba. Periode kedua dalam tahun berjalan. Yang pertama, untuk transaksi yang dilakukan dengan saluran mata uang asing, dolar Amerika Serikat pembukuannya dicatat sesuai dokumen transaksi yang bersangkutan. Yang kedua, untuk transaksi baik dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dikonversikan ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi, yaitu yang pertama, apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berjalan, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut. Yang kedua, apabila dari transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs tengah BI yang berlaku berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan yang dilakukan secara taat asas. Nah, selanjutnya adalah kerahasiaan pembukuan. Pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak itu bersifat rahasia. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa pajak, maka kerahasiaan atau kewajiban untuk merahasiakan pembukuan tersebut ditiadakan atau gugur. Nah, selanjutnya adalah pembukuan dengan komputer. Ketentuan yang harus dipenuhi sehubungan dengan penggunaan komputer dalam pembukuan wajib pajak adalah sebagai berikut. 1. Pembukuan tersebut memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang KUP. Nomor 2. Hasil cetak atau printout komputer yang berkenaan dengan pembukuan perusahaan dapat tersedia dengan cepat bila diperlukan dalam pemeriksaan. Ketiga, diwajibkan bagi wajib pajak memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan dan dokumen sebagaimana diatur pasal 29 ayat 3 huruf A Undang-Undang KUP. Berlaku pula untuk memperlihatkan dan meminjamkan semua sarana ataupun perangkat sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan
pembukuan dengan komputer. Sebagai contoh, memberikan jenis program komputer yang digunakan, menjelaskan mekanisme sistem pembukuan dan prosedur arus dokumen, memberitahukan kata sandi atau password yang digunakan, dan memperlihatkan dan meminjamkan segala dokumen yang dipakai sebagai masukan ataupun input komputer, termasuk keluaran atau output program dalam bentuk kartu PAng atau PAng card, floppy disket, maupun dalam bentuk pita atau tab.